menghadirkan dua Hey, Selamat sore. menghadir- Bisa kamu? Selamat sore, lagi ngapain apa Gigi? kabar? Bisa. Baik. Wih, Dokter-dokter apa hebat kabar? banget. Sehat semua? Sehat sentosa. Apa kabar, Alhamdulillah. Bu Alhamdulillah. Nil? Kenapa rambutnya berantakan? Dari mana, Gigi? Enggak, ini tuh sebenarnya nggak berantakan, Dok. Kemarin abis kerja di keriting rambutnya jadi malah Oh. megar-megar. Oh gitu, saya kira habis Gitu. tidur siang, enggak ya? Enggak, dia tadi kerja terus dari pagi. Hebat banget Gigi ini. Alhamdulillah sehat Udah semua, hamil dokter. jam 1. Dokter semua dokter. Sehat, sehat. Gigi kita ajakin nih ya, saya ketemu Dokter Ivan sama Gigi ini kayaknya berkat banget buat saya nih. Terima kasih ya. Aduh, Masya Allah. Jadi Masa? kita Dok, bener luar kalau nggak ada dokter biasa. ini, nggak ada dokter Ivan, gimana aku? Gigi kan sekarang udah hamil yang kedua ya Gia. Sebentar lagi Rafathar Iya, ulang tahun betul. kan, tanggal 15 ya. 15 ya Rafathar ulang Iya, tahunnya. dokter ingat. Iya, hari Minggu. Ingat hari Minggu. soalnya kan mau kemerdekaan terus gagal jadi tanggal 15, jadi saya ingatnya itu. Iya. Iya benar. Oh gitu Gigi, ceritanya. iya, Gigi, saya mau ngobrol sama Dokter Ivan dulu. Nanti Gigi menyambung Boleh. gitu ya. Karena Boleh, gini, boleh, Gigi, boleh. kalau nyusu itu kan sebetulnya memang kelihatan dokter anak yang maju, tapi sebetulnya dokter kandungan yang berperan. Gigi masuk yang langsung followersnya tuh masuk ke lihat Gigi semua tuh Gigi. Jadi Bisa saya aja, kesempatan nih, loh bener Dokter Ivan harus menyampaikan. Kemarin saya sama Dokter Utami diundang sama apa tuh kantor sekretariat presiden apa KSP. Katanya gini Dokter Utami, guru saya bilang, Tiwi percuma kalau dokter anak apa namanya gembar-gembor nyusu. Kalau objinnya nggak mau, dalam hati saya dia nggak tahu objin saya di bunda. Dalam hati saya. Padahal objin kita di bunda ngotot banget. Pokoknya harus IMD, pokoknya harus rawat gabung, pokoknya harus bimbingan menyusui. Itu objin sebetulnya Gigi yang paling berperan. Jadi kalau yang tampil tuh dokter anak, sebetulnya dokter anak itu tinggal menuai buah-buahnya hasil karyanya objin sebetulnya ya. Nah nanti sekarang saya bertanya sama Dokter Ivan senyum-senyum aja dia dulu. Dokter Ivan, sebetulnya kan kalau kita ya, kalau dapat ibu yang kegendutan, ibu yang hipertensi, ibu yang diabetes, itu sebetulnya kita agak ada sedikit kecepatan nih produksi ASI-nya biar bisa turun nih. Gigi ini saya tahu dari gemuk terus kurus banget, terus sekarang dia mulai berisi, bukan gemuk, berisi gitu ya. Wah, Nah, sehat ya Gi. sehat. Yang penting sehat, yang penting sehat. Yang penting sehat. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Dokter Ivan supaya followernya Gigi di sini juga yang sedang mempersiapkan kehamilan, termasuk Gigi nih. Gigi ini suka begadang. Saya kemarin WA-nya jam 8, dibalasnya jam 1. Sampai saya kaget. Padahal saya bangunnya jam 2. Nah, maksudnya Dokter Ivan ada nggak pesan pada ibu-ibu yang sedang atau mau hamil, itu sebetulnya apa yang harus dipersiapkan supaya hamilnya bagus, janinnya tumbuh, dan menyusuinya lancar. Silakan Dokter Ivan. Ya, makasih Dokter Tiwi. Ya. Gigi ya, jadi kita kan memang dalam kehamilan itu tahu bahwa ada 3 trimester. Trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga yang memang karakteristik dari tiap trimester itu beda-beda. Dan apa yang disampaikan Dokter Tiwi tadi adalah salah satu bagian yang memang kita dalam proses antenatal, dalam kehamilan, kita itu bertugas untuk mengidentifikasi adanya potential problem. Karena sebenarnya kalau hampir sebagian besar ya, 80-90% ibu hamil itu mestinya nggak ada masalah. Tapi yang problem adalah yang 10-20% yang kita nggak tahu nih sepanjang jalan itu, yang tentu itu bisa diidentifikasi lebih awal. Jadi yang disampaikan Dokter Tiwi tadi, seperti hipertensi, diabetes, dan segala macam itu, memang konsekuensinya adalah pada saat nanti kita melahirkan, apalagi kalau kita bicara tentang menyusui, itu akan sangat berarti apabila kalau memang dari awal itu nggak di prepare. Jadi kira-kira
target kita kalau bicara tentang untuk kesehatan lah secara umum. Yang pasti kan kalau kita bicara tentang konsumsi makanan ya, itu sudah pasti tiap trimester mempunyai karakteristik yang beda-beda. Tapi in general kalau kita bicara kebutuhan kalori itu nambah. Jadi kalau kita trimester pertama mungkin yang penting cairan. Saya selalu ngingetin Gigi, minum ya Gigi, jangan lupa Gigi, itu penting banget ya. Tetapi begitu udah masuk ke trimester kedua, namanya appetite itu kan mulai nambah tuh, mual sudah mulai berkurang dan segala macam. Nah, kita memang ada kebutuhan kalori kurang lebih sekitar 300 kalori tambahan dari kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kalau di trimester ketiga, karena kita sudah mau melahirkan, apalagi nanti mau menyusui, memang kebutuhan kalori itu lebih tinggi, hampir sekitar 400 kalori tambahan per hari yang memang itu diperlukan pada ibu hamil. Jadi jangan disalahin kalau ibu hamil itu sering ngemil apa segala macam, karena memang untuk makan gitu loh. Nah itu yang apanya penting. Tapi in general juga kita tahu bahwa ibu hamil pun juga mesti menjaga jangan terjadi overweight atau penambahan berat badan yang terlalu berlebihan. Nah, berapa sih kira-kira yang wajar selama dari mulai awal sampai akhir? Rata-rata sih kita mungkin expect antara 10 sampai 15 kilo dari awal. Tetapi ada juga yang lebih dari 20 kilo. Tetapi ya itu kita biasanya sangat adjust tergantung dari karakteristik orang masing-masing. Kira-kira gitu sih Dokter Tiwi. Jadi memang kalori itu penting karena nanti persiapan nyusuin kan. Sekarang saya bertanya pada Gigi, karena Gigi ini kan kayaknya langsing ya, waktu hamil itu langsing gitu ya. Mau hamil itu Gigi langsung. Tadi yang seperti langsung seperti yang tadi diceritain Dokter Ivan tuh, Gigi kan pasti dari mengatur makanan, terus sekarang hamil gitu. Ya ada nggak strategi atau misalnya tahan dikit nanti turunnya susah. Sebetulnya kan yang tadi disampaikan 10 sampai 15 kilo saja ya Dokter Ivan ya. Idealnya. Iya kan? Idealnya ya. Kalau Gigi gimana tuh Gigi? Dari yang langsing olahraganya banyak gitu kan? Jadi memang ternyata hamil yang pertama sama hamil kedua tuh beda. Kalau hamil yang pertama tuh lebih clueless gitu. Jadi nggak tahu apa-apa gitu. Cuman dengerin omongan ini, dengerin omongan itu gitu. Ternyata sekarang pas hamil kedua, karena sebelum hamil juga lagi menerapkan banyak olahraga gitu, makanan juga diatur. Jadi aku pikir ya udah kenapa nggak lanjutin gitu dari cerita-cerita, dan pastinya ini balik lagi semuanya juga jangan ditiru mentah-mentah, tetap harus ditanyain dulu sama dokternya masing-masing gitu. Waktu itu aku juga tanya sama Dokter Ivan dan cari browsing bahwa kan ternyata kan memang itu benar tadi aku juga baca di setiap trimester kan kebutuhannya berbeda-beda gitu. Di awal tuh justru aku baca tuh pertambahannya cuma sedikit, jadi harusnya sama aja kayak kita makan biasa gitu. Jadi memang kalau sekarang aku lebih jaganya ya disubstitusi gitu. Kalau misalnya lagi pengen makan yang lebih misalnya yang manis-manis, ya aku nasinya aku kurangin gitu, atau nasinya si merah terus jadi karbohidrat aku kurangin gitu. Karena kan karena baca-baca memang kan sebenarnya di kehamilan butuhnya banyak kan protein gitu, mineral. Jadi ya banyak yang itu. Kalau karbohidratnya aku pikir kan aku juga makan buah gitu. Jadi di buah tuh juga pasti banyak karbohidratnya gitu. Terus sebisa mungkin olahraga, bergerak gitu. Jadi enak ya punya pasien kayak Gigi itu enak ya. Bacanya banyak. Gigi ini pinter banget Dokter Ivan. Bacanya banyak, pengalamannya ada. Jadi sebetulnya dokter itu tinggal ya betul, boleh silakan. Cuman USG terus silakan gitu kan. Oke, olahraganya apa Gi? Olahraga yang dipilih sekarang apa? Aku suka berenang. Aku baca juga. Jadi aku baca juga. Karena kan kebanyakan kan keluhan orang hamil gitu, apalagi perempuan kan kalau ngaca bengkak gitu kan. Hidung bengkak, bibir bengkak gitu. Terus aku googling, gimana caranya ya biar nggak bengkak-bengkak. Salah satunya aku temuin ternyata dengan berendam dan berenang gitu. Jadi kan kita olahraga, kalau dulu tuh di atas 4 bulan 5 bulan tuh udah mulai ada kaki-kaki bengkak. Sekarang alhamdulillah kakinya tuh nggak bengkak gitu. Jadi itu aku menemukan ya banyak hal lah sekarang, apalagi udah semuanya udah digital, jadi cari apa semuanya aja ada tuh. Jadi pengen tahu, jadi tuh
ternyata katanya harus kalau nggak mau terlalu bengkak-bengkak harus nggak banyak yang garam-garam. Jadi aku juga biasanya kan suka ngemil apa yang mecin, yang apa gitu ya. Itu juga ya sebisa mungkin ya kalau kepengen boleh, tapi lebih diatur-atur. Karena kan ternyata yang aku baca juga kalau kita kebanyakan karbohidrat yang nggak penting-penting itu kan jadinya ke ibunya bukan ke bayinya gitu. Iya, betul. Seminggu Terus berapa Gigi kali sekarang Gi untuk berenangnya Gi? Kenapa berenang? Aku pokoknya 2 hari sekali kalau nggak treadmill berenang gitu. 2 hari, 3 Oh hari. bagus tuh, bagus itu. tuh Gitu. dengerin Jadi ibu-ibu jangan takut enak kan dok, olahraga. gitu paling nggak ngap-ngapan tapi kita inilah apa namanya, kalau udah tahu makan agak banyak ya kayaknya harus diimbangin sama olahraga. Kalau nggak kita juga ngap gitu dok. Ada studinya tuh, kalau Ya, yang ya. Jadi namanya exercising women itu will perform in pregnancy and in labor. Jadi regardless dia mau lahir normal atau sesar, exercising women itu dari awal memang udah meng-create semacam ketahanan metabolisme yang bagus, sehingga nanti itu mungkin dokter Tiwi bisa lanjutin soal laktasinya tuh. Tapi dari kacamata objin itu penting banget buat olahraga. Ya, insya Allah. olahraga itu penting banget, hamil atau tidak hamil. Saya baru tahu tuh Gi ada researchnya bahwa kalau berendam di itu air segala. Saya dulu hamil cuma naik 9 kilo, anak saya lahir 3,6 dan berat badan saya naiknya cuma 9 kilo dan hobi saya cuma berenang sampai terakhir. Jadi Gi, saya baru tahu ada research dulu. Saya juga dulu raba-raba, cuman berenang yang bisa. Pikir saya udahlah berenang aja gitu. Oke, kita lanjut lagi ya, Dokter Ivan. Dokter Ivan ini kan penentu generasi lahir yang tidak boleh stunting ya. Stunting itu kan digembar-gemborin setelah setahun. Waktu hamil atau saat dalam kehamilan boleh ya, berat lahir nggak boleh kurang dari 2,5 kilo. Pokoknya pas 2,5 kilo, tapi panjang kan nggak mungkin. Kalau 2,5 kilo pasti dia agak pendek sedikit. Nah sekarang makanan apa nih terutama yang bisa, karena orang kita itu kan kayak nasihatnya tuh banyak makan sayur gitu. Itu bukan salah, tetapi sebetulnya makanan apa yang sebetulnya harus diadviskan ibu supaya anak itu lahir tidak punya berat badan dan panjang bayinya baik gitu. Karena itu silakan Dokter Ivan. Iya dok, jadi kalau untuk namanya dietary intake ya bagi dua, ada yang namanya mikronutrien. Nah makronutrien itu biasanya memang kita berusaha untuk supply dan rutin dari banyak lah. Kalau kita lihat asam folat dan kemudian vitamin D dan lain sebagainya, itu hal yang sering kita dengar ya. Artinya kita juga bicara pada konsumsi sehari-hari itu sudah konsumsi. Nah, biasanya memang standar yang paling minimal kita harus konsumsi itu folic acid 400 mikrogram per hari. Itu minimal biasa di suplemen ada. Kemudian vitamin D. Kita nggak ada defisiensi, sebenarnya kita dengan suplemen yang kecil pun nggak apa-apa. Tapi kalau memang katakanlah kita top up dengan 1.000 sampai 2.000 unit per hari, itu cukup dok. Habis itu yang lain, kalau bicara tentang suplemen ya kita melihat ada vitamin C, vitamin A itu standarnya. Tapi juga ada yang penting nih kalau kita bicara tentang kalau yang Dokter Tiwi tentang ini kan ada pertumbuhan dan perkembangan. Apalagi kalau kita bicara tentang pertumbuhan di dalam janin, di dalam perut itu kita nggak bisa ngukur panjang dok. Kalau udah trimester 3 yang kita ukur cuma berat. Itu pun juga hanya merupakan EFW. EFW itu artinya estimated fetal weight. Jadi dokter Objin itu melakukan assessment berat berdasarkan lingkar kepala, lingkar perut, paha, sama beberapa parameter lain gitu. Nah itu akan keluar estimatednya. Nah itu kan nggak pernah bisa akurat. Tapi selama dia masih mengikuti parameter dari growth-nya, kita anggap itu masih oke. Nah dari sisi pertumbuhan itu bisa kita nggak tahu nih perkembangan internal, karena kan yang kita inginkan anaknya sehat, otaknya juga bagus dan segala macam. Nah ini kita berdasarkan retrospective study namanya. Jadi kita ada beberapa studi yang dilihat dari anak-anak yang lahir yang dilihat konsumsi mikronutriennya. Nah mikronutrien itu salah satunya ya kalau kita bicara tentang misalnya zinc, kemudian magnesium dan segala macam. Itu sebenarnya kita bisa telaah dari background dietary intake sehari-harinya. Jadi kalau kita bicara kayak gini udah pastilah mikronutriennya bagus gitu. Cuman artinya
kalau kita lihat misalnya katakanlah orang yang vegetarian contohnya, nah itu kita mesti lihat apakah memang ada komposisi mikronutriennya yang perlu kita top up. Nah itu kita bisa analisa lebih dalam biasa dari kita diskusi, dari ngobrol. Kadang-kadang kan pasien nggak berasa kalau ditanyain, tapi sebenarnya dokter tuh menganalisa 1, 2, 3 kira-kira makanan apa sih yang sehingga nanti kalau memang dirasa ini perlu dites nih, itu akan diperiksa tuh. Nah yang juga sering menjadi perhatian kita adalah omega 3 ya. Artinya kalau kita bicara omega 3 kan tuh otak anak saya gimana nantinya. Ini balance antara konsumsi seafood ya. Orang kan bagaimana omega 3 terhadap otak anak, tapi juga dengan merkuri. Yang sebenarnya ini menurut saya, ini pendapat pribadi saya, bahwa kalau kita berbicara bahwa konsumsi seafood itu dikelola dengan baik, artinya dimasak dengan baik, dan kita juga pengelola yang memang mateng gitu ya, kita akan lebih banyak mendapatkan efek tambahan dari omega 3 tadi ketimbang resiko dari merkurinya. Jadi kalau tanya, boleh nggak dok saya makan seafood? Sangat, kalau boleh saya sarankan. Seafood itu bagus. Lihat orang Jepang kan pintar-pintar segala macam. Karena memang ya konsumsi seafood itu tinggi. Ya, jadi ini satu hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan. Tapi kembali kita juga mesti balance sih dok mengenai itu supaya nanti pada saat nanti lahir itu udah tugas dokter anak tuh untuk maintain setelah melahirkan. Karena tugas kita adalah ngejagain supaya berat bayinya jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Nanti begitu udah lahir, memang harus kan ngikutin dengan growth parameter yang setahun sampai 2 tahun yang dokter TV pasti itu jadi bagian monitoring dari dokter anak. Gitu kira-kira. Oke. Wah, terima kasih. Kalau gigi ya, balik lagi ke gigi. Jadi kan biasanya orang tua itu menasehatkan banyak sayur gitu ya. Tadi dokter Ivan bilang banyak sekali ada zinc, kemudian ada magnesium, kemudian mungkin ada zat besi juga. Kalau di anak itu sayur itu nomor 2. Di bawah setahun, apalagi itu sayur nomor 2. Yang terutama adalah protein hewani. Saya rasa sih Objin juga sama. Nah, gigi sekarang mengatur diet yang banyak sekali reference-nya. Tadi kan yang manis nggak terlalu berguna, tapi pengen, oke, nggak apa-apa. Nah, gimana ngatur makanan yang memang benar-benar perlu buat janinnya, tapi juga buat kesehatannya gigi gitu ya. Makanan-makanan apa yang spesifik banget dipilih, memang ini untuk janin saya bagus gitu. Silakan, Gigi. Ya itu dia tadi sih, jadi memang ya pasti kan sekarang tuh alhamdulillah dengan teknologi yang banyak ini, walaupun sekarang pandemi, yang namanya ojek online tuh banyak ya, jadi nggak ada alasan ya buat di rumah nggak ada ini nggak ada itu, jadi macam-macam makanan itu bisa gampang gitu didapat, nggak kayak mungkin dulu hamilnya Rafathar kayaknya ojek online lalu gitu, jadi kalau misalnya pengen sesuatu tuh cari ya, ordernya lebih ribet. Sekarang misalnya kayak lagi pengen ikan, ya pasti kan itu dia bener seafood gitu. Dan aku ternyata baru tahu, baru akhir-akhir ini juga tahu ternyata kan dibilang kan ikan-ikan yang berprotein dan bergizi tinggi itu kan katanya ikan laut, tapi kan ternyata sebenarnya ikan-ikan yang dalam tanda kutip lebih murah gitu kayak ikan lele, ikan gurame, ikan kembung, ikan lele, ikan kembung. Ikan kembung itu udah diteliti Gigi 3 kali DHA-nya dari salmon, jangan salah ya. Jadi ikan kembung itu ya, itu jadi, murah, ya itu, tapi bagus, ya kan? Bagus. Jadinya ya sekarang tinggal ketik aja dok, alhamdulillah gampang gitu. Oke. Ketik jadi Gigi atau mau makan daging ayam gitu. Oke, bagus ya dok Gigi ya. Jadi sebetulnya yang kita hadapi lagi dan kita udah research di Bunda itu 30% ibu hamil itu anemia. 30% bayi yang lahir yang disusui anemia juga. Jadi artinya nutrisi ibu kalau waktu udah keluar bayinya itu dia nggak ngisi ASI-nya. Jadi justru sebetulnya waktu hamil gitu ya. Jadi makanya dokter kandungan ini punya tugas yang cukup berat untuk kita bisa melakukan apa yang tadi dokter Ivan bilang. Memang kita tugasnya lebih panjang, tapi sebetulnya modalnya waktu dia hamil itu gitu. Nah sekarang dokter Ivan, saya mau bertanya lagi nih dokter Ivan ya. Dulu nih Gigi ini lahirnya sesar dan dia pengen banget lahir normal, ya kan? Gi, bener gak Gi? Pengen nyobain. Dulu ya. Kalau si Caca dong. Lahir normalnya 2 kali. Kalau Gigi lahir sesar. Tapi waktu kemarin saya tanya Gigi,
Masa dari bawah dari atas juga? Maksudnya maksudnya 2 kali semuanya. Nah, kalau menurut dokter Ivan nih, kalau menurut dokter Ivan nih dari segi ilmu dulu nih. Kalau kemauan gigi kan juga indikasi ya. Sebetulnya kalau dia jaraknya udah segini panjang ya, 6 tahun ya. Lahir sesar, lahir normal atau lahir sesar setelah lahir normal setelah lahir sesar itu bisa nggak sih sebetulnya? Ini secara ilmu, silakan dokter Ivan. Iya dok, jadi yang namanya melahirkan normal setelah sesar itu ada istilah medisnya, namanya VBAC, vaginal birth after cesarean section. Adalah suatu proses di mana kita mengupayakan untuk bisa terjadi persalinan secara normal setelah kita sesar sebelumnya. Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang faktor risiko yang akan mempersulit untuk VBAC tadi, misalnya riwayat anaknya sebelumnya besar. Nah, kalau kita lihat bahwa anak yang berikutnya potensi lebih kecil lagi, atau lebih kecil dibandingkan anak yang ya mungkin kan normal bagus gitu kan. Itu satu hal yang mesti kita lihat. Yang kedua, kalau kita juga assess, memang ada beberapa penilaian pada sekitar 36 minggu tuh untuk kita lihat rahimnya, kemudian kita bilang namanya segmen bawah uterusnya. Jadi kita lihat apakah memang itu tipis apa enggak. Tetapi apapun ceritanya, kita memang harus bisa diskusi sama pasien. Kalau namanya VBAC itu ya namanya semua persalinan selalu ada risikonya ya. Tapi kalau kita bicara tentang VBAC itu sangat aman. 70% dari seluruh ibu yang merencanakan untuk bersalin normal setelah sesar itu bisa melahirkan normal. Tapi kalau indikasi yang udah kita pasti ini aman nih atau ini nggak aman. Tapi mau kita bilang aman pun juga resikonya selalu ada dok. Nah resiko apa tuh? Nah karena namanya di luka bekas sesar itu kan kalau di kulit luarnya bagus ya. Cuman yang di dalamnya kan kita nggak tahu tuh Gi. Jadi pada saat nanti bersalin itu prosesnya panjang tuh. Jadi pada saat bersalin itu pada saat stretch, kemudian dia balik lagi stretch, balik lagi. Sering terjadi sekitar 0,5 sampai 1,5% resiko untuk terjadinya robek. Nah itu yang kita nggak inginkan gitu. Nah jadi selama kita sudah comfortable, kita tahu nih resikonya kurang lah dari 1% lah ya untuk terjadinya robekan. Tapi kalau memang kita merasa 1% itu resikonya terlalu tinggi buat kita, which is tentu pada kondisi ini juga kita mesti tahu itu resikonya pendarahan kan ya. Nah itu yang kita mesti balance tuh plus minus kira-kira nyaman apa enggak. Umumnya kita sih dokter Robin akan spend waktu tuh buat ngobrol sama ibu hamil, sama pasangannya untuk timbang-timbang kira-kira nyaman apa enggak dengan opsi ini. Tapi saya rasa sih, saya sih punya policy setiap pasien punya hak buat nyoba lah. Kalau memang katakanlah merasa saya mau mencoba untuk lahir normal. Ya, semangat Igi. Semangat dok.